Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pada pagi hari ini. Sebanyak 27 imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara komplek kantor Bupati Aceh Barat. Pasar hewan Kerung Barona Jaya Aceh Besar semakin ramai oleh warga dan pedagang yang bertransaksi hewan kurban. Sejumlah siswa SD hingga SLTA dan mahasiswa membaur mengikuti lomba bercerita dan pemilihan duta baca di Kabupaten Nagan Raya. Seluruh imigran Rohingya kabur dari penampungan sementara komplek kantor Bupati Aceh Barat. Pendatang ilegal ini diduga melarikan diri secara bergelombang sehingga menyulitkan petugas memantaunya. Para imigran Rohingya kabur dari tenda pengungsian baru diketahui pada Sabtu pagi. Petugas hanya menemukan tumpukan pakaian kotor yang berserakan di tenda. Hingga Minggu pagi tidak satupun pengungsi Rohingya diketahui keberadaannya. Mereka diduga kabur saat hujan lebat pada Sabtu dini hari. Saat itu petugas kelelahan hingga tertidur dan dimanfaatkan manusia perahu itu untuk kabur dari tempat penampungan. Para imigran yang kabur mencapai 27 orang. Mereka sisa dari 43 imigran Rohingya yang ditampung di area komplek kantor Bupati Aceh Barat. Sebelumnya 16 pengungsi asal Myanmar ini melarikan diri yang hingga kini belum ditemukan. Petugas Satpol PP Aceh Barat membantah anggapan pengawasan terhadap para imigran Rohingya itu lemah. Petugas selalu berpatroli dan mengawasi imigran. Bahkan sekitar pukul 2 Sabtu dini hari, pelarian politik asal Myanmar itu masih berada di tenda. Sebagai biasa kita akan melaksanakan piket. Unsur ada sebenarnya. Memang malam itu jam beras. So, mereka pikir mungkin ada sampai istirahat. Pas paginya, waktu kita mau ada apel, itu ada tenda kosong. Berarti biasanya kita selalu patroli malam, tapi malam memang tidak ada patroli kita ya Pak ya? Tapi patroli malam tetap. Masih ada itu Pak jam? Masih, kami jam 12, jam 1 masih di sini. Anggota pikir pun masih di sini. Petugas terus mencari keberadaan para imigran Rohingya tersebut dan melakukan penyelidikan terkait kaburnya seluruh pengungsi. Dengan kaburnya 27 pengungsi Rohingya tersebut, maka seluruh pendatang ilegal ini tidak ada lagi di tempat penampungan Aceh Barat. Basriadi melaporkan dari Aceh Barat. Sebuah sumur minyak ilegal di desa Alur Canang, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur terbakar pada Kamis malam. Besarnya api menyebabkan lahan kebun karet dan sawit di kawasan itu membara. Namun kebakaran sudah padam menjelang Jumat dini hari. Kebakaran sumur minyak rakyat seluas 2 hektar ini mengagetkan warga. Meski lokasinya jauh dari permukiman, namun warga tetap panik karena khawatir api menjalar ke permukiman. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD Aceh Timur dan Kota Langsa berjibaku memadamkan kebakaran agar tidak menjalar ke sumur minyak yang berdekatan. Setelah beberapa jam bekerja, api berhasil dipadamkan namun petugas masih siaga di lokasi. Camat Birembayan Iskandar menyatakan pihaknya menerima laporan tentang kebakaran namun belum diketahui penyebabnya. Kejadian pukul 8.15. Telah terjadi kebakaran sumur minyak di Gampung Alur Canang, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur, sekitar pukul 8 malam. Penyebab terjadinya kita belum mengetahui dengan pasti apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Kemudian mengenai korban jiwa,
informasi sementara yang kita terima yang bahwasanya tidak ada korban jiwa. Ada laporan. Kebakaran sumur minyak bukan pertama kali terjadi, karena kawasan tersebut sudah banyak Kejadian terdapat pukul sumur minyak rakyat yang 8.15. diusahakan tanpa izin. Waktu Meski Indonesia kebakaran bagian sudah Barat. padam, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kebakaran pengeboran minyak ilegal di Desa Alur Canang, Kecamatan Birembayan, Kabupaten Aceh Timur menyebabkan seorang warga dilarikan ke rumah sakit. Korban pingsan dan sesak nafas saat kebakaran terjadi sehingga harus dirawat intensif. Suhendrik pingsan dan sempat terjatuh karena terlalu banyak terhirup asap. Warga Payapalas, Kecamatan Ranto Perelak, Kabupaten Aceh Timur ini berada di lokasi saat kebakaran terjadi. Kondisi korban mulai membaik, namun masih butuh perawatan lantaran mengalami syok dan trauma. Memang benar ada kemarin ada peristiwa kebakaran ya di Alur Canang itu, dan kebakaran itu sangat luas sekali, asapnya begitu banyaknya. Jadi sehingga kita di sini juga sudah ada warning ini kemungkinan ada masalah daripada kebakaran ini. Dan akhirnya memang terbukti sekitar jam 10 malam ada yang dirujuk kemari akibat daripada korban kebakaran tersebut. Jadi keluhannya karena kebakaran, jadi kita setelah kita telusur tidak ada yang lain, tidak ada luka-luka maksudnya. Jadi keluhannya itu hanya masalah pernapasan. Sementara itu, Polres Langsa masih menyelidiki kasus tersebut untuk mengetahui penyebab kebakaran dan pengelola sumur minyak tanpa izin itu. Pengeboran minyak ilegal yang dilakukan beberapa kelompok masyarakat, sehingga akibat dari mereka pengeboran yang tradisional yang dilakukan oleh masyarakat, ya tadi malam terjadi kebakaran. Ternyata katanya ada mesin dari percikan api tersebut kemudian menyambar kepada minyak yang mereka buru itu. Kemudian hari ini anggota bekerja melakukan olah TKP. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari percikan api dari mesin penyedot minyak di salah satu lokasi tambang ilegal. Meski demikian, polisi masih menelusuri areal pengeboran minyak ilegal untuk melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Keputusan pemerintah menunda revisi Undang-Undang UU Penyiaran tidak membuat jurnalis diam. Puluhan jurnalis lintas organisasi profesi di Lok Semawe dan Aceh Utara tetap menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Lok Semawe Jumat. Mereka juga menggelar teatrikal untuk menyuarakan penolakan revisi UU Penyiaran dengan memasukkan pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers. Para jurnalis yang tergabung dalam IJTI, AJI, PWI, PFI, PPWI, dan PWA mengusung berbagai poster dan spanduk bertuliskan penolakan revisi Undang-Undang Penyiaran. Mereka berorasi secara bergantian seraya melakukan long march. Unjuk rasa juga diwarnai aksi mulut tertutup sebagai sindiran pembungkaman kebebasan berekspresi dan pemberangusan kebebasan pers. Mereka mendesak pemerintah bukan menunda revisi UU Penyiaran tapi menghentikan rencana tersebut. Apalagi rencana revisi UU Penyiaran melarang penayangan jurnalisme investigasi. Dan ini sangat melakukan impunitas terhadap poin-poin undang-undang pers. Kenapa tidak dilibatkan undang-undang pers oleh DPR RI atau DPR dalam melakukan revisi undang-undang ini? Dan ini sangat menyakitkan. Ini seolah-olah akan kembali kepada produk-produk Orde Baru di mana jurnalistik investigasi tidak bisa berjalan secara nyata. Dan ini akan menjadi blunder di tengah masyarakat apabila terjadi impunitas poin-poin kebebasan pers. Sayangnya massa tidak sempat menyerahkan petisi kepada DPRK Lok Semawe karena dari 25 orang anggota DPRK hanya 2 orang yang menemui dengan berbagai alasan. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara.